Jagat sinema Bumi Langit terbagi menjadi 4 era, tapi yang utama adalah era Jawara dan juga era Patriot. Tapi, apakah dua era ini pada akhirnya nanti akan ketemu? Kalau iya, gimana caranya? Ada banyak banget yang penasaran soal ini, makanya kita bahas sekarang. Kemarin ada pertanyaan yang masuk soal ini, makanya sekarang kita bahas ya. Jagat Bumi Langit ini terbagi menjadi 4 era, yaitu era legenda, era Jawara, era Patriot, dan juga era revolusi. Tapi, mereka lebih fokus kepada 2 era saja, yaitu era Jawara dan juga era Patriot. Era Jawara dengan tokoh utamanya si Buta dari Gua Hantu, dan era Patriot dengan tokoh utamanya adalah Gundala. Banyak banget yang penasaran nih, apakah suatu saat nanti Gundala bakalan ketemu sama si Buta dari Gua Hantu? Kalau iya, gimana caranya? Jawabannya iya, mereka bakalan ketemu nantinya. Menurutku seperti itu ya. Tapi gimana caranya mereka ketemu? Gimana caranya mempertemukan dunia yang beda waktu ini? Jadi sebenarnya ada satu karakter di Jagat Bumi Langit yang bisa melakukan perjalanan waktu. Dia adalah Nusantara. Kalau di komik yang lama, Nusantara ini memiliki pesawat yang di dalamnya ada mesin waktu yang bisa bikin dia melakukan perjalanan dari satu zaman ke zaman yang lainnya. Tapi kalau di komik yang baru, sepertinya akan dirubah sedikit disesuaikan dengan jagat yang dibangun oleh Bumi Langit sekarang, yaitu melalui sebuah pusaka untuk melakukan perjalanan waktu. Untuk detailnya kita masih belum tahu, tapi sepertinya ini akan mengarah ke sana. Yang jelas, Nusantara adalah karakter kunci untuk melakukan perjalanan waktu, yang pada akhirnya akan menyatukan beberapa era yang berbeda ini. Tapi, apakah ini akan terjadi dalam waktu yang dekat? Kalau menurutku, enggak juga. Karena sebagai seorang karakter, si Buta dari Gua Hantu, menurutku, harus mengembangkan karakternya dulu. Dia harus melakukan beberapa perjalanan dulu. Kalau tiba-tiba nanti belum apa-apa, dia udah diambil ke zaman modern, itu akan sedikit merusak karakter dia ketika dia dikembalikan ke era Jawara. Itu pola pikirnya itu pasti udah berubah, karena dia udah pernah menjejakkan kaki di dunia modern. Iya kan? Jadi kalau menurutku aku lebih pengen dia berpetualangan dulu di jagat Jawara menghadapi masalah ini, masalah itu. Jadi kalau menurutku si Buta dari Gua Hantu butuh waktu sebelum akhirnya dipertemukan dengan Gundala dan kawan-kawan. Ya, berarti Patriot sama Jawara nggak bakalan ketemu dalam waktu dekat ini. Nggak juga. Menurutku, Patriot sama Jawara bakalan ketemu dalam waktu dekat ini di jagat sinema, di dalam film. Tapi bukan si Buta dari Gua Hantu. Menurutku bakalan ada beberapa karakter yang bakalan ketemu sama Gundala, Sri Asih, dan lain-lainnya. Dan ini petunjuknya kayaknya ada di sini. Ini adalah komik Mandala Legenda Dwi Bufana. Ini komik terbarunya Bumi Langit ya. Di sini ada 2 karakter. Yang ini Mandala dan yang ini Batara. Mereka berdua adalah manusia setengah siluman. Jadi di komik ini diceritakan asal-usul dari karakter Batara, yaitu seorang anak yang lahir dari laki-laki manusia biasa yang menikah dengan putri dari kerajaan siluman. Karakter Batara ini sebelumnya udah dikasih lihat di komik Mandala Golok Setan. Di situ dia muncul sebagai seorang pendekar berlengan tunggal. Tapi kita masih belum tahu dia karakternya seperti apa, kenapa dia bisa memiliki lengan tunggal. Nah, semuanya dijelaskan dengan komik ini. Di sini asal-usulnya. Dari mulai dia kecil, lalu dia diajari oleh kelompok siluman, diajari ilmu silat dan segala macam, lalu dirawat oleh gurunya, dan akhirnya terjadi sebuah peristiwa tragis yang membuat dia kehilangan lengannya, yang akhirnya dia dikenal sebagai seorang pendekar lengan tunggal. Dan di akhir kisahnya, dia ketemu sama Gundala. Boom. Jadi, karena diceritakan Batara ini memiliki darah siluman yang membuat dia memiliki umur sekitar 600 tahun lamanya. Jadi ya, dia berumur panjang, dia hidup di zaman modern ini, sama seperti Mandala. Karena itulah menurutku, setidaknya Mandala dan Batara, mereka berdua akan muncul dan bertemu dengan Gundala, Sri Asih, Godam, dan yang lain-lainnya. Dan ini akan menjadi crossover pertama antara para superhero Patriot dengan para pendekar dari era Jawara. Tapi kira-kira kapan ini bakalan kejadian ya? Kalau menurutku sih ini bakalan kejadian di Jagat Sinema Bumi Langit Jilid 1 di salah satu filmnya. Karena apa? Kalau kita lihat di pengumuman film kemarin, itu mereka mengumumkan film Mandala Golok Setan, ya kan?
di film Mandala itu otomatis di situ juga bakalan ada karakter Batara, yang artinya di film itu mereka sudah mengenalkan dua-duanya, Mandala dan Batara, sepasang manusia setengah siluman yang masih hidup di era modern. Alasannya apa? Kenapa dua karakter ini udah diperkenalkan di jilid 1? Ya menurutku karena di era modern pun mereka bakalan kelihatan. Kemungkinan di film Patriot mereka bakalan masuk, ya kan? Lalu satu lagi, Bidadari Mata Elang. Untuk karakter ini lumayan menarik ya, karena diperankan oleh Kelly Tandiono yang juga memerankan Sang Peraga, salah satu anak bapak, salah satu anak buah Pengkor. Gimana soal dia? Kalau menurutku sih, ini agak sulit ya. Teoriku juga masih kasar soal ini. Tapi kalau menurutku, karena di masa lalu diceritakan, Mandala ini memiliki semacam hubungan dengan Bidadari Mata Elang. Otomatis kalau di era modern, tiba-tiba Mandala ketemu dengan Sang Peraga, dia lihat, kok sama persis dengan pacarku dulu gitu kan. Otomatis ini bakalan jadi semacam plot yang menarik untuk karakter Mandala di era modern kan. Karena mau nggak mau harus dilawan karena itu musuh. Tapi agak berat karena mukanya sama persis dengan Bidadari Mata Elang yang dia kasihi. Bukankah seperti itu? Menurutku ini bakalan jadi semacam plot yang menarik sih. Terus gimana sama si Buddha dari Gua Hantu? Masa dia nggak ikutan sih? Jadi kalau menurutku, si Buddha dari Gua Hantu akan diwakilkan oleh seseorang di era modern nanti. Jadi, diceritakan di komik Jaga Bumi, di sini ada seorang pendekar wanita bernama Yekti dan seorang pendekar wanita bernama Eni. Ya, mereka berdua ini bisa dibilang adalah salah satu murid dari si Buddha dari Gua Hantu. Mereka adalah kelanjutan pendekar dari perguruan Elang Putih. Si Yekti ini pada akhirnya berkelana di seluruh penjuru Indonesia, menemukan murid-murid si Buddha dari Gua Hantu yang lainnya, lalu diajari ilmu silat yang akhirnya diturunkan kepada anak-anak dan generasi selanjutnya. Sementara Eni, dia memiliki seorang cucu yang juga diajari silat sama dia, dan cucunya ini adalah Ganendra. Ganendra ini akhirnya akan menjadi mentor dari Virgo and the Sparklings. Jadi, bisa dibilang Ganendra adalah kandidat terkuat menurutku untuk menjadi wakil si Buddha dari Gua Hantu di era modern. Menurutku kayak gitu. Atau bisa juga salah satu murid dari Yekti akan muncul untuk menjadi wakil si Buddha dari Gua Hantu. Tapi untuk saat ini mereka masih belum kelihatan ya. Untuk karakter ini kayaknya Ganendra yang paling kuat ini untuk menjadi wakil si Buddha dari Gua Hantu di era modern. Jadi untuk sementara menurutku itu yang bakalan kita dapatkan dari hasil crossover antara para superhero era Patriot dan juga para pendekar dari era Jawara. Dalam wujud Batara dan Mandala, karena mereka adalah manusia setengah siluman yang bisa hidup sampai ratusan tahun. Dan lalu Bidadari Mata Elang dalam wujud Sang Peraga, lalu keturunan dari si Buddha dari Gua Hantu, yaitu Ganendra. Lalu untuk crossover aslinya yang akan menghadirkan si Buddha dari Gua Hantu, menurutku itu bakalan kejadian gara-gara karakter Nusantara. Tapi menurutku itu bakalan agak jauh karena si Buddha dari Gua Hantu harus dikembangkan dulu. Menurutku begitu. Tapi pada akhirnya ya bakalan sampai ke sana-sana juga. Jadi itulah cara para pendekar di era Jawara bertemu dengan para superhero di era Patriot. Cukup jelas? Jadi itu teori dariku. Video kali ini udah cukup panjang ya, kita akhiri di sini aja. Buat kalian yang suka dengan konten-konten seputar para superhero Indonesia, silahkan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek sosial mediaku di atas. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye!